Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, saya menyapa kita semua, salam. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita terus bersukacita dan terus ada dalam bahagia karena ada Kristus di dalam hati kita. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami menyediakan hati kami, hidup kami Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami mohon dan kami mau jika Engkau berfirman bagi kami, agar menjadi petunjuk hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, khotbah yang akan kita dengarkan dan kita renungkan di saat hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sampai di situ pembacaan ayat firman Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, salam. Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, kita semua pasti menginginkan hidup bahagia. Kita pasti mau jika hidup ini terasa bahagia. Karena tema firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini adalah kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa di dunia ini tidak ada kebahagiaan abadi dan sejati. Karena jika kita mengukur kebahagiaan itu adalah pernikahan, karena ketika ada sepasang yang mau menikah dan di papan bunga, melalui WA, melalui Messenger, mengucapkan selamat berbahagia ya. Seperti seolah-olah bahwa pernikahan itu adalah paling bahagia. Jika pernikahan adalah kebahagiaan, tetapi sesungguhnya bahwa setelah nanti menikah, setelah selesai pesta nikah, beban akan bertambah. Karena seseorang yang tadi bukan hanya memikirkan dirinya sendiri lagi, tetapi dia harus memikirkan pasangannya. Bahwa ternyata pernikahan itu tambah beban, bukan tambah bahagia. Jika kebahagiaan itu adalah uang, banyaknya uang. Tetapi saya mau katakan, untuk mendapatkan uang yang banyak, harus berjerih lelah terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Harus bekerja keras, harus banting tulang, baru dapat uang. Berarti harus lelah terlebih dahulu. Dan kebanyakan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang sudah banyak uang, maka pikirannya mulai tidak tenang. Dia memikirkan lagi dia mau buat apa. Dia mau memikirkan kembali dia mau memiliki apa. Berarti dia tidak pernah puas. Semakin banyak uang, semakin banyak keinginan.
Dan sekali lagi, satu lagi Bapak Ibu, bahwa orang yang banyak uang tidak pernah tenang. Karena terus berpikir, akan saya kemanakan uang ini? Dan apa yang saya lakukan? Dan bagaimana kalau uang ini dicuri orang? Berarti uang tidak menjamin kebahagiaan. Jika kita mengatakan bahwa kebahagiaan adalah makanan-makanan yang enak, justru Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan banyak makan makanan yang enak itu mendatangkan banyak penyakit. Makanya nanti dokter melarang jangan minum yang manis-manis, jangan makan yang digulai, yang digoreng semuanya, karena akan menimbulkan penyakit ini dan penyakit ini. Di beberapa contoh yang telah kita sebutkan menandakan bahwa kebahagiaan tidak ada di dunia ini. Ukuran-ukuran kebahagiaan menurut manusia tidak menjamin kebahagiaan sejatinya. Kalaupun seumpama kebahagiaan di dunia ini kita miliki semua, menurut kita sudah memiliki kebahagiaan ukuran dunia. Tetapi kita harus ingat, ada satu hal lagi yang akan mengancam kehidupan kita, yaitu kematian. Ketika seseorang yang telah merasa bahagia di dunia ini, suatu saat akan mati, segala apa yang dia punya akan ditinggalkannya. Sebenarnya kebahagiaan di dunia ini tidak ada kesempurnaan. Ada yang bahagia karena banyak duit, tetapi tidak punya waktu untuk keluarga. Dia harus keluar terus untuk mencari duit. Apakah itu namanya bahagia? Ada yang merasa bahagia karena dekat dengan keluarga, tetapi tidak punya pekerjaan. Hanya punya hidup yang pas-pasan. Ada yang seseorang menurutnya ia bahagia dalam satu hal, karena yang memiliki kesempurnaan. Tetapi sesungguhnya dia menderita dalam satu hal, dia kekurangan dalam satu hal. Di sini kesimpulannya semua Bapak Ibu Saudari, bahwa di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang sejati. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu hanya kita dapatkan jika kita hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan itu adalah berpegang teguh atau taat pada perintah-perintah Tuhan. Apa yang diingatkan oleh Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan kita ikutin, kita tunduk dan taat. Kita melakukan kehendak Tuhan, apa yang Dia mau. Itu artinya kita sudah hidup dalam Taurat Tuhan. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, disitulah Allah ada bagi kita. Dan itu adalah kebahagiaan sejati itu. Ibarat anak yang taat kepada orang tua. Jika kita ambil salah satu contoh, ketika orang tua berangkat ke kebun dan dia titip pesan kepada anak-anaknya di rumah, "Anakku, selama kami nanti di kebunnya, dan kalian harus membereskan rumah, menyapu lantai, angkat air, cuci piring dan sebagainya, supaya pekerjaan rumah sudah beres." Maka mereka pergi ke kebun. Ketika mereka pulang sore hari, mereka mendapatkan sesuai apa yang mereka perintahkan kepada anaknya sudah dilaksanakan semua. Rumah sudah beres, piring sudah dicuci, air sudah diangkat, lantai sudah bersih. Pokoknya semua apa yang diperintahkan orang tua tadi telah dilakukan oleh anaknya. Kira-kira apa yang terjadi? Orang tua itu pasti senang sekali. Dia akan memanggil anaknya, dia terus memeluk anaknya, dia elus-elus anaknya, dan dia senang sekali mendekati anaknya, dan kemudian dia mengucapkan kata-kata berkat. "Semoga engkau diberkati anakku, supaya engkau panjang umur, supaya engkau bahagia, sukses," dan kata-kata berkat yang lainnya. Karena kenapa? Dia telah mengikuti perintah dan kata-kata orang tuanya. Atau kita ambil contoh yang lain.
ketika ada seorang anak yang berangkat pergi merantau ke negeri orang. Sebelum berangkat orang tua menitip pesan, anakku, selama engkau nanti di perantauan di negeri orang atau di kampung orang, engkau harus memiliki sifat yang baik ya. Engkau harus rajin beribadah di sana. Engkau harus murah senyum kepada teman-temanmu. Jangan cepat emosi dan berantem, tetapi bergaullah. Ketika perintah itu, kata-kata itu disimpan anak tersebut di dalam hatinya. Ketika dia berangkat dan berbulan-bulan, bertahun-tahun dia di tempat perantauan, ia tetap melakukan kata-kata orang tuanya tadi. Kepada orang-orang yang bertemu dengan dia tiap hari, dia melempar senyum. Ketika ada orang yang menyinggung perasaannya, dia tidak cepat emosi. Dia tanggapi dengan baik. Dia rajin beribadah di sana. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak itu? Dia pasti merasa senang, damai. Tidak ada yang mengejar-ngejar hidupnya. Dan dia menjalani hidup dengan sukacita, dengan lurus, dengan benar. Sehingga dia berhasil dalam perantauannya. Seperti itulah kebahagiaan manusia yang hidupnya taat kepada Taurat Tuhan. Ketika kita melakukan Taurat Tuhan, kita melakukan segala sesuatu kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan dalam firman-Nya, di dalam Tauratnya, maka Tuhan dekat dengan kita. Ia akan tinggal di dalam kita. Karena dia pernah berjanji, jika engkau tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam engkau. Kehadiran Allah itu di dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah yang kita jalani setiap hari, itulah bahagia yang sejati dan sesungguhnya. Tuhan pasti merangkul kita, memeluk kita, memperhatikan kita setiap hari sambil memberkati kita. Banyak berkat yang akan kita dapatkan, berkat kesehatan, hikmat daripadanya, apalagi berkat-berkat jasmani akan mengalir dalam hidup kita. Kemudian jika kita taat pada perintah Tuhan, kita menjadikan Taurat Tuhan itu menjadi pedoman petunjuk kehidupan kita apapun yang kita lakukan, maka kehidupan ini menjadi baik. Kehidupan kita melakukan yang benar, jalan kita menjadi lurus dan tidak pernah tersesat. Dan perjalanan orang yang benar, perjalanan orang yang baik, perjalanan orang yang tidak pernah tersesat itu akan sampai pada tujuan yang tepat. Sampai pada tujuannya jelas dan benar. Sampai pada kebahagiaan dan kesuksesan. Itulah kebahagiaan sejati Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun tubuh ini mati, sekalipun tubuh ini menderita, kebahagiaan sejati tidak pernah hilang karena kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, jika kita melakukan sikap, perbuatan, kita melakukan aktivitas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu artinya kita melakukan kesalahan. Bapak Saudara-saudari, saya mau ingatkan, seseorang yang melakukan kesalahan tidak pernah tenang dalam hidupnya. Bahkan yang dia dapatkan adalah hukuman. Walaupun contohnya ada seseorang yang melakukan kesalahan, walaupun kesalahannya itu mungkin belum ketahuan dengan orang lain, tetapi sesungguhnya dalam hati kecilnya, ia selalu dihantui rasa bersalah. Dia terus berpikir bagaimana nanti kalau ini ketahuan, terbongkar. Belum ketahuan saja sudah panik, sudah tidak tenang. Apalagi kalau sempat ketahuan. Apalagi kalau sempat ketahuan polisi contohnya. Hidup seseorang itu pasti nggak pernah tenang. Tidak bisa tidur di kasur yang empuk. Tidak bisa tenang pikirannya. Takut dikejar-kejar oleh hukum atau polisi. Berarti melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah suatu kesalahan dan membuat hidup tidak pernah damai, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Begitu juga jika melakukan kesalahan. Contohnya, kita menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Mungkin ada
seseorang yang menyakiti atau melemparkan kata-kata yang tidak enak bagi kita, maka kita simpan dalam hati, kita tersinggung. Berarti itu namanya kita sudah melakukan kesalahan. Karena kita menyimpan dendam dalam hati. Orang tersebut tidak pernah nyaman, tidak pernah damai. Karena kenapa? Setiap kali dia ketemu dengan orang yang menyakitinya itu, hatinya tidak tenang. Pikirannya agak tenang. Dan selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu artinya adalah jahat di mata Tuhan. Dan itulah yang mengakibatkan seseorang tidak tenang. Jika seseorang melakukan kesalahan, itu artinya firman Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Allah tidak menyertainya. Dan itu adalah penderitaan, ketidaknyamanan, dan hidup sia-sia yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan jika kita hidup hanya menurut Taurat Tuhan saja. Kita tidak menjalani hidup sendirian. Tuhan selalu menyertai bagi kita. Tuhan ada, selalu melindungi dan mengayomi kita. Jika ada beban, Tuhan turun tangan untuk menyelesaikannya bagi kita. Kita tidak pernah sesat menjalani hidup. Kita tidak pernah kacau pemikiran ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit. Karena ada Tuhan bagi kita. Itulah bahagia yang sejati. Tuhan selalu menunjukkan jalan ketika kita menghadapi jalan buntu. Kita merasa hidup ini tetap segar, fresh. Menjalani hari-hari kita penuh dengan damai dan penuh dengan sukacita. Karena tidak ada sesuatu kesalahan dalam hidup kita. Karena kebenaran yang terus memenuhi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hiduplah menurut Taurat Tuhan saja. Karena sumber kehidupan kita itu hanya Yesus Kristus saja. Dialah yang terus memberi kita hidup, yang menyempurnakan kehidupan kita. Dan biarlah Tauratnya, firman-Nya yang terus ada dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menikmati hidup bahagia di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami kembalikan kemuliaan kepadamu Tuhan karena kasih-Mu bagi kami. Kami telah merenungkan, mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang terus akan memberkati dan menguatkan sampai kami bisa hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.